Shalom, saudara dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati Tuhan setiap kami yang saat ini mendengarkan dan melihat acara atau firman Tuhan ini. Supaya setiap kami juga Tuhan membangun hubungan kami dengan Tuhan. Kiranya Engkau menjauhkan kami dari segala bencana, sakit, penyakit, dan kuasa kegelapan dan wabah. Tuhan, Engkau juga menolong memberkati kami yang dalam pergumulan. Bahkan yang sakit juga Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mata Tuhan itu melihat, saudara, dari surga untuk mengawasi setiap orang. Setiap hati manusia pun diawasi. Karena Allah itu maha ada dan maha hadir, saudara. Jadi jangan sampai kita ini berpikir Allah itu hebat tetapi tidak seperti Allah itu sendiri. Kerap kali kita menggambarkan kehebatan Allah itu menurut pandangan kita yang terbatas. Jadi kita harus kembalikan semua pandangan kita terhadap Allah itu adalah apa yang Tuhan ada pada dirinya, bukan menurut kita sendiri. Jikalau kita menurut kita sendiri dan bukan karena firman Tuhan, maka saudara, kita akan melihat Tuhan itu menurut pandangan kita dan kita akan menjadi seseorang yang jauh daripada kasih Tuhan. Bahkan saudara, jauh dari pengertian. Karena kita cuma melihatnya menurut pikiran kita yang terbatas. Tetapi kalau kita dengan iman kita membaca firman menurut pikiran Kristus, kita akan melihat kasih Allah yang begitu dekat dengan kehidupan kita, yang melekat dan yang menuntun memimpin kita. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Mazmur 33. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Bahwa Tuhan itu memperhatikan kita ketika kita tidur, ketika kita duduk, ketika makan, berdiri, bekerja, dan sebagainya. Mata Tuhan selalu mengawasinya. Sehingga kemanapun kita pergi, di sudut manapun, di tempat yang paling gelap, tersembunyi, di balik batu, dimanapun juga Tuhan tetap melihatnya semuanya. Sebab itu tidak ada satupun orang yang bersembunyi dari Tuhan, semuanya terbuka. Sehingga kita harus datang mengaku dosa kita. Sehingga kita juga menunjukkan bahwa kita membutuhkan Tuhan karena kita manusia yang lemah, yang tidak berdaya. Sehingga kita itu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita membutuhkan dan mengandalkan Tuhan. Walaupun kita, saudara, berjalan sendiri kemanapun, jangan merasa sendiri. Mungkin ada ancaman, mungkin saudara melihat, wah aku jalan di tempat gelap, aku takut. Mata Tuhan tetap mengawasi. Yang penting saudara harus punya iman. Dan saudara harus melangkah bersama dengan Tuhan. Kita lihat ayat selanjutnya. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Luar biasa. Dari surga, di tempat kediamannya, Dia melihat seluruh bumi ini. Tidak ada satupun yang tidak luput dari pandangannya. Jadi saudara, apa yang kita kerjakan, mari kita kerjakan sesuai firman Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa Allah itu melihatnya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita ajarkan sesuai dengan firman Allah. Sehingga Allah itu berkenan kepada kita, karena kita mengikuti jalan-jalannya. Tetapi orang-orang yang percaya kerap kali, saudara, itu hanya percaya waktu di gereja. Tetapi setelah itu dia berjalan menurut pikirannya, keinginannya, dan hawa nafsunya sendiri. Itu yang menyesatkan. Sehingga kerap kali mereka memperhitungkan sesuatu, mereka mengambil keputusan sesuatu, mereka tidak tanya Tuhan. Harusnya kita tanya Tuhan supaya apa yang kita kerjakan itu Tuhan memberkatinya. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Yakobus. Bahwa ketika kita berencana mau pergi ke kota anu, mau bekerja seperti apa saudara, kita pergi, kita lupa melibatkan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, apa yang kita kerjakan, kita pikirkan, kita manusia seperti uap yang kelihatan lalu lenyap saudara.
Tetapi kalau kita mau mengandalkan Tuhan, hari esok itu pasti ada harapan. Pasti ada jalan keluar. Mari kita lebih sungguh-sungguh dan bertekun membaca firman dan mendekatkan diri, berdoa. Jangan cuma cari orang-orang tertentu, tetapi kita mencari Tuhan karena Dia menuntun jalan kita. Kita lihat ayat selanjutnya. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Inilah Tuhan yang memperhatikan pekerjaan umatnya. Dia memperhatikan pekerjaan umatnya. Sebab itu dikatakan, saudara, bahwa Dia itu memperhatikan hati manusia. Dan Dia juga memperhatikan segala pekerjaan umatnya. Apa yang kita kerjakan? Jikalau kita mengalami kesulitan, kegagalan, Tuhan memperhatikannya. Dan ketika kita mau mencari Dia, maka Tuhan akan menolong kita dengan caranya, bukan dengan cara dan kita sendiri, apa maunya kita, tapi dengan cara Tuhan sendiri. Sehingga saudara, kita belajar punya hati yang taat. Dengan ketaatan itulah kita bisa, saudara, mengikuti apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ajarkan, sehingga kita boleh berjalan di jalan sebagaimana Tuhan yang inginkan kita berjalan di tempat itu. Ada begitu banyak, saya lihat teman-teman, orang-orang, ya, mereka itu, saudara, kalau kita melihat, mereka lupa bahwa ada mata yang melihat. Coba saudara kalau melihat seorang kasir, saya sering menjumpai, kerap kali ada ketidakjujuran. Bahkan kerap kali di sana ditulisin, kalau tidak pakai nota maka gratis. Tetapi kerap kali dia tidak memberikan nota. Bahkan orang yang satu, saudara, tidak diberikan nota karena buru-buru. Notanya yang satu disimpan. Orang yang datang kedua dengan makanan yang sama dikasihkan kalau minta. Sehingga dipasanglah CCTV untuk melihat kejadian demi kejadian, sehingga dia tidak berani lagi, saudara. Itu nggak cukup, kadang-kadang ditutupi kepalanya, sehingga kemudian mulailah pakai aplikasi. Bayarnya semua mesti pakai aplikasi, masuk langsung di rekening. Sudah tidak ada lagi tunai. Nah, ini salah satu juga, saudara, kita lihat. Tetapi bentuk kejahatan dimanapun manusia, selalu ada hal-hal yang mereka akan lakukan. Tetapi jikalau kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara, jangan mengambil bagian yang bukan bagian kita. Jangan menyerobot pekerjaan yang bukan disediakan bagi kita. Jangan mengingini barang orang lain, pekerjaan orang lain, berkat orang lain yang bukan berkat kita. Inilah yang terjadi di dunia, saling berebut, saling memperebutkan, dan akhirnya saudara saling menikam dan sebagainya. Demikian juga di gereja. Kalau tidak memulai dari kita, dari mana lagi, saudara? Kita harus memulai dari kita, walaupun kita lakukan 2, salah 1. Kita lakukan 3, salah 1. Kita lakukan 7, salah 2. Kita lakukan 10, salah 3. Kita lakukan 12, salah 2. Akhirnya jumlah yang benar, yang baik itu semakin bertambah. Kemudian persentase yang nggak baik itu semakin berkurang. Dan lama-lama hilang. Karena itu adalah satu bentuk latihan. Sebab Tuhan memperhatikan hati kita. Kita belum melakukan yang salah saja, atau kita mencuri, atau membunuh, atau yang lainnya. Tuhan sudah melihat hati kita dan sudah melihat semuanya. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, bukankah itu keluar dari hati dan pikiran kita? Kalau hati kita bersih, pikiran kita bersih, apa yang kita lakukan pasti bersih. Dan Tuhan akan berkenan dan memberkati kita. Sehingga kita disebut anak-anak terang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap umat-Mu, supaya kami boleh, Tuhan, menyadari bahwa hidup kami ada Tuhan. Mata-Mu selalu mengawasi kami. Engkau memperhatikan segala pekerjaan kami. Bahkan Tuhan, Engkau melihat hati kami juga. Bapa, tolonglah kami, supaya kami hidup lebih benar, lebih jujur, dan lebih baik. Apapun kesulitan kami, godaan begitu banyak menantang,
sehingga kami bisa melakukan kejahatan atau juga melakukan satu penipuan. Kiranya Tuhan Kau memberikan kepada kami terang di dalam hati pikiran kami, supaya kami tidak berjalan di dalam kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara, engkau yang dalam pergumulan, yang dalam masalah, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Dan engkau yang sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Karena Tuhan memperhatikan segala upayamu, doamu, air matamu, pergumulanmu. Sehingga percayalah bahwa Tuhan akan segera menolong kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah kuat, dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.